Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini untuk versi kali ketiga untuk pembuatan CV. Jadi buat kita yang ingin membuat CV atau mungkin baru masih dalam proses pembuatan CV, ini sengaja tidak langsung tak kirimkan yang jadi, karena memang agar kita bisa proses belajar. Jadi kalau misalnya kita langsung jadi tiba-tiba, itu rasa belajarnya itu tidak akan mampu. Jadi kita berpikir juga nanti untuk versi terakhirnya, untuk CV pertama atau CV 2 bisa kalian cocokkan nanti. Tapi tergantung kita pengen buatnya secara landscape atau mungkin potret, tapi alangkah baiknya potretnya. Dan penting banget buat kita. Jadi kalau misalnya untuk membuat CV agar menarik HR itu tidak perlu banyak, bisa di 3 halaman minimal atau mungkin 4 halaman maksimal. Itu sudah runtut dari yang pertama tadi, dari informasi diri sampai referensi kerja. Oke, sekarang kita akan masuk di pengalaman kerja. Oke, sekarang kita akan masuk di pengalaman kerja. Di sini kita ambil contoh posisi yang ingin kita lamar adalah admin HRGA, Human Resource General Affairs, atau mungkin admin gudang. Nah, salah satu poin pentingnya yang perusahaan ingin lihat itu bukan, atau HR ingin lihat, bukan dari bagaimana kita, oh kamu gelarnya bagus ya, kamu posisinya bagus juga sebelumnya ya, tapi yang pengen perusahaan lihat adalah bagaimana caranya agar kita perusahaan bisa memperkerjakan kita dan kita bisa bekerja secara maksimal. Karena dalam hukum ini pasti ada yang namanya proaktif, agar kita memberikan feedback yang ada, bukan hanya ketika kita tampak bagus di depan, tapi juga di dalam diri kita juga bagus nantinya. Oke, kita ambil pengalaman di HRGA. Misalnya kita memiliki pengalaman kerja sebagai admin Human Resource General Affairs di PT Astra International terbuka. Nah, kita memiliki pengalaman selama 3 tahun nantinya. Kalian bisa dalam bentuk mendaftar nantinya atau seperti itu. Dan ini untuk job desk-nya itu minimal 7, maksimal 9. Kalau misalnya kebanyakan itu kayaknya kurang menarik nantinya. Pertama, salah satu contohnya adalah saya bertanggung jawab mengelola administrasi kepegawaian termasuk absensi, cuti, dan data kontrak karyawan. Terlibat dalam proses rekrutmen mulai dari seleksi awal hingga onboarding. Jadi nanti kalau misalnya dalam dunia ada yang namanya sampai LOA, letter of offering, kemudian ada yang namanya sampai onboarding keberangkatan dari tempat kita, entah itu dari Jawa, dari Sumatera, kemudian sampai ke tempat site-nya nanti, karena kita sebagai pekerja profesional nantinya. Oke. Kemudian mengatur pengadaan kebutuhan kantor dan perlengkapan kerja, menyusun laporan rutin untuk mendukung proses payroll dan audit. Nah, jadi selain kita paham dalam dunia komputer, paham dalam dunia Excel dan nanti sebagainya, kita harus juga paham bagaimana olah kata nantinya, agar kita bisa, oh ini mantap ya untuk kandidat yang ada. Oke. Kemudian mengelola aset dan inventaris perusahaan secara berkala. Nanti ada petty cash dan lain sebagainya. Kemudian melakukan korespondensi internal dan eksternal terkait kebutuhan umum perusahaan. Membantu pelaksanaan kegiatan perusahaan seperti pelatihan, catering, dan kegiatan CSR. Nah, ini untuk pengalaman kerjanya. Nanti untuk hasil kerjanya itu di belakang nantinya. Oke. Kemudian kita ambil contoh yang kedua, yaitu staff HR. Kita nggak sampai ketiga nanti karena untuk waktunya nanti kelamaan ya. Oke.